Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak. Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, Pak. Mohon maaf lahir batin. Selamat malam semuanya. Ya, mohon maaf lahir dan batin semuanya ya, rekan-rekan semua ya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Sehat Pak. semuanya? Alhamdulillah. Gimana liburannya, puas semuanya? Mudiknya, pada mudik? Bentar ya. Oke. Ini Mudik, kita Pak. Mudik. bertemu. Ya? Oh ya. Ini kita pertemuan pertama setelah libur panjang ya. Seminggu lebih berarti ya? Hampir setengah bulan berarti ya kalau perkuliahan ya? Sebentar ya. Mudah-mudahan masih pada ingat ya untuk materi IoT ini ya. Iya, ini masih pengen liburan nih, kurang liburannya soalnya belum sempat main ke pantai. Jadi ke pantainya virtual aja. Ya, sebelum memulai perkuliahan, saya cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Siap, Dila, Pak. Dila sudah hadir? Dila Fadilah Mu'allafah belum hadir ya. Ahmad Fauzi, Ahmad Fauzi belum hadir ya. Lalu Aditya Firman Nugroho. Hadir Pak. Minal aizin wal faizin Pak. Ya, mohon maaf lahir dan batin juga. Agam Riyandi, Agam Riyandi sudah hadir? Belum ya. Agung, Hadir, Pak. baik. Ahmad Rizky, Ya, hadir, Pak. baik. Angga, Hadir, Pak. Angga Dava, oke, baik. Anwar, Anwar, Anwar belum hadir ya. Arjuna, Arjuna, Arjuna belum hadir. Aziz, Hadir, Pak. Aziz, oke, baik. Badrul, Hadir Pak. oke, baik. Danar, Hadir, Pak. oke, baik. Didi, Hadir Pak. oke, baik. Dimas, Hadir, Pak. oke. Rangga, Dwi Rangga, Dwi Rangga Putra, belum hadir ya. Faris, Hadir, Pak. oke, baik. Haddad, Hadir Pak. oke, baik.
Ilyas, Ilyas Radea, belum hadir ya. Indra, Hadir, Pak. oke baik. Irwan, Irwan Saputra, belum hadir ya. Ivando, Hadir Pak. oke baik. Lare, Lare hadir, Pak. oke Hadir. baik. Selanjutnya Abdul Abdul Nurasid, belum hadir ya. Selanjutnya Galih, Galih Ramadan, belum hadir ya. Jeffrey, Hadir Pak. oke baik. Sidik, Muhammad Sidik, belum hadir ya. Muhammad Fajri, belum hadir. Muhammad Ramadan, Muhammad Ramadan Putra Deva, belum hadir. Robi, Hadir Pak. Robi hadir. oke baik. Sultan, Hadir, Pak. oke baik. Mukhlas, Mukhlas Putro, Hadir, Pak. oke Hadir, Pak. baik. Iya baik. Niko, Hadir, Pak. oke baik. Noras, Noras Nur Aziza, belum hadir ya. Nur Fatoni, Hadir, Bapak. oke baik. Putri Nurfalah, belum hadir ya. Wahyu Purba, Hadir Pak. oke baik. Rashid Akmal, belum hadir ya. Rafli Pratama, belum hadir. Randy, Hadir, Pak. oke baik. Rian Kardi, belum hadir ya. Rio, Rio Firsan, hadir. Sigit, Sigit Permana, belum hadir. Sukma Wijaya, belum hadir. Susilo, Hadir, Pak Susilo. oke baik. Syahrul, Hadir Pak. baik. Taufik Fauzi, Cukup hadir Pak. baik. Teddy, Hadir Pak. Hadir. oke baik. Teguh, Hadir, Pak. oke baik. Teguh Dumadi, Teguh Dumadi, belum ya. Denny, Hadir Pak. oke baik. Ferdian, Hadir Pak. baik. Willy, Hadir Pak. oke baik. Hadir. Ya. Oke, baik. Yoga, Yoga Asnawi, Belum hadir, Pak. Sebentar, Pak. Ditunggu, Pak. oke.
Taufik izin Pak. Arjuna hadir. Ya, siapa? Arjuna saya Pak. Arjuna Seva. Saya izin pindah lewat HP dulu Pak. Ya. Oh iya, Arjuna Seva ya. Yusuf, Hadir, Yusuf Pak. Alfarif. Hadir. Oke, baik. Ya, baik. Oke, ada yang belum disebut? Sudah semua ya? Oke, kita akan melanjutkan materi baru ya kali ini ya, teman-teman ya. Pak, Ya, Yoga Asnawi. Yoga Asnawi. Oke. Nggak nyala mic-nya katanya tuh di chat. Oh iya, oke. Ada lagi? Sudah semua ya? Oke, baik. Kita akan membahas mengenai materi berikutnya ya, rekan-rekan ya. Ini saya share screen terlebih dahulu ya. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai ekosistem IoT ya. Jadi materi kali ini ringan saja ya, teman-teman ya. Jadi membahas mengenai ekosistem IoT ya. Nah, ini untuk ekosistem IoT di sini mengacu pada bahan atau buku yang sama ya. Internet of Things, Enabling Technology, Platform, dan juga Use Case ya. Dari Pethuru Raj, Anupama, dan Raman ya. Ini masih belum saya share ya. Nanti saya share ya. Tolong diingatkan kembali ya untuk kelas ya. Ini saya juga lupa di kelas reguler belum saya share juga ya untuk e-booknya. Nanti diingatkan kembali. Nah, untuk pembahasannya pada materi kali ini, jadi ada beberapa bagian ya, yaitu membahas mengenai arsitektur berlayer ya. Jadi di IoT ekosistem sendiri sebetulnya tidak ada suatu arsitektur yang terstandar ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman apalagi yang sudah menggunakan IoT sebelumnya dan juga membaca-baca ya mengenai literatur di IoT sendiri, di sini eh, bisa berbeda-beda ya suatu arsitekturnya ya. Dan juga biasanya kan dibagi menjadi lapisan-lapisan tertentu ya, tentunya untuk memudahkan. Dan biasanya kalau teman-teman sudah belajar di jaringan ya, jaringan komputer ya, kan ada TCP/IP layer sama OSI layer ya. Ini juga sama ya. Jadi di IoT sendiri ini ada dibagi menjadi beberapa lapisan atau dibagi menjadi layer. Jadi di referensi-referensi yang lain juga ini ada sangat banyak versi-versinya ya teman-teman ya. Jadi IoT itu dibagi ada yang menjadi 3 layer, 4 layer, 5 layer, 6 layer eh, dan yang lainnya ya. Nah, pada kali ini atau di sini kita akan membahas IoT yang menggunakan 5 layer ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 5 layer. Jadi lebih jelasnya nanti di slide berikutnya ya. Jadi ada 5 layer di sini. Jadi yang paling bawah ini atau layer yang pertama di object layer, lalu dilanjutkan ke abstraksi dari si objeknya tersebut, lalu service management, application, dan juga yang di paling atas di sini yaitu business layer ya. Nah, untuk protokol utama dari suatu layer infrastruktur ya. Jadi lapisan infrastruktur di sini. Jadi sangat banyak ya teman-teman ya protokol-protokol yang bisa dimanfaatkan oleh suatu perangkat IoT. Nah, cuman biasanya atau pada umumnya ya
untuk perangkat IoT di sini menggunakan beberapa protokol-protokol seperti ini ya. Jadi perangkatnya itu ada yang menggunakan protokol RPL ya. Jadi RPL ini singkatan dari Routing Protocol for Low Power and Lossy Network ya. Jadi memang tujuannya untuk perangkat-perangkat yang memang em, membutuhkan atau memiliki suatu keterbatasan ya, keterbatasan dari si hardware-nya ya, baik si komputasi tenaga komputasinya sendiri dia lebih rendah maupun dia itu hanya memiliki suatu tegangan atau istilahnya apa ya? Istilahnya tenaga yang lebih rendah ya. Jadi biasanya menggunakan suatu baterai dan baterainya sendiri dia hanya terbatas ya. Jadi menggunakan suatu protokol RPL ini. Lalu juga di suatu standar sendiri di industri ini ada yang namanya suatu standar yang dibentuk oleh IEEE ya. Nah ini di IEEE sendiri banyak ya teman-teman ya standarnya ya. Di 802.11, 12 dan lain-lain ya, yang secara umum ya. Nah ini di IoT sendiri ini ada suatu standarnya juga ya. Jadi dibentuk oleh IEEE, didefinisikan ya oleh IEEE, yaitu di 802.15.4 ya. Kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas juga ya. Nah di 802.15.4 ini, jadi mendefinisikan suatu perangkat low rate wireless personal area network ya, atau LPWPAN ya. Nah ini tujuannya jadi memang untuk membentuk suatu komunikasi yang memang lebih eh, lebih ini ya, jangkauannya itu dia lebih terbatas ya. Jadi memang untuk personal area network ya. Dan juga di sini dia lebih efisien ya untuk dayanya ya. Ini selain dari IEEE 802.15.4 ini ada juga dia perluasannya ya. Jadi ada 6LO WPAN ya. Ini sebetulnya mirip ya teman-teman ya. Si 6LO WPAN ini. Cuman bedanya kalau si protokol ini dia ada suatu kemampuan tambahannya. Jadi yang tadinya di protokol IEEE 802.15.4 ini eh, menggunakan misalnya IP versi 4 ya. Nah, ini bisa dikomunikasikan juga menggunakan header atau alamat menggunakan IP versi yang lebih tinggi atau yang versi 6 ya, yang terbaru ya. Nah, ini dijalankannya menggunakan protokol ini. Lalu juga berikutnya dengan Bluetooth ya. Nah, Bluetooth sendiri di sini Bluetooth-nya ada yang memang dikhususkan untuk IoT ya. Di Bluetooth sendiri kan sebetulnya ada di IEEE-nya itu, saya lupa kodenya berapa ya. Nah, cuman di sini ada perluasannya juga. Jadi khusus untuk digunakan IoT ya, perangkat-perangkat IoT. Yaitu protokolnya disebut yaitu BLI ya, atau Bluetooth Low Energy. Lalu di sini juga mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan RFID ya, atau singkatan dari Radio Frequency Identification nih. Jadi biasanya RFID ini sudah marak ya digunakan ya. Biasanya di kartu-kartu ya, kartu-kartu seperti apa, ATM dan segala macam ya. Apalagi yang di supermarket ya, di tag-tag barang-barang kan biasanya menggunakan RFID ya. Nah, ini juga dia ada suatu standar ya dari IPC ya, IPC global ya. Jadi IPC global sendiri dia mengeluarkan suatu eh, electronic product code ya. Di sini menggunakan RFID basisnya. Nah, dari GSM sendiri di sini ada juga, jadi ada perluasan protokolnya juga ya, yaitu LTE-A ya, atau Long Term Evolution Advance. Jadi di sini juga memang ada pengkhususan juga ya untuk digunakan di IoT. Nah, ini juga ada Z-Wave dan juga Zigbee ya. Ini juga sama ya. Nah, ini memang sangat banyak ya protokol-protokol yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh teknologi IoT ini ya. Jadi memang ini juga pastinya kenapa ada banyak protokol ini tentunya
berbeda-beda ya teman-teman ya. Dari segi energinya, energi yang dibutuhkan, juga jaraknya, dan juga kecepatannya pastinya berbeda-beda ya. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan dari si IoT-nya ya. Nah, ini beberapa protokol ya yang bisa digunakan di lapisan infrastrukturnya. Nah, ini juga ada beberapa protokol juga untuk digunakan di perangkat-perangkat IoT ya. Jadi penggunaannya itu untuk dilakukan sebagai pencarian layanan-layanan ya atau service discovery ya. Jadi ada 3 layanan penting yang digunakan atau dimanfaatkan oleh perangkat IoT ya. Jadi beberapa di antaranya di sini ada DNSSD ya. Jadi Domain Name System Service Discovery ya. Jadi memang tujuannya agar ketika melakukan perangkat IoT biasanya kan berkomunikasi dengan suatu DNS ya. Dan kalau teman-teman sudah belajar juga mengenai teori DNS kan dia itu ketika suatu alamat tersebut misal ittts.ac.id ya. Jadi sebetulnya oleh suatu komunikasi gitu ya, komunikasi TCP IP gitu atau UDP dia itu tidak mengenal yang namanya suatu DNS sebetulnya ya. Jadi yang dikenal yaitu alamat si IP address-nya ya. Cuman memang ada di enkapsulasi ya di headernya di IP headernya. Nah, ini makanya ketika akan menembak alamat tersebut yang dikomunikasikan yaitu mereka akan mengkomunikasikan terlebih dahulu ya ke si DNS servernya. Nah, ini tujuannya atau fungsi dari DNS Service Discovery yaitu sebagai perantara nanti ya untuk mengkomunikasikan dengan si DNS server. Jadi sangat penting ya perannya dari si DNS Service Discovery ini. Dan juga di sini yang tidak kalah penting yaitu MDNS ya atau Multicast Domain Name System ya. Teman-teman sebelumnya sudah pernah mengetahui untuk IP multicast ini juga mirip ya sebetulnya konsepnya dengan IP multicast ya. Kalau teman-teman sudah mengambil mata kuliah jaringan komputer kan ya? Kalau tidak salah di sini ada yang beberapa matrikulasi ya. Jadi mirip ya konsepnya ya dengan multicast ya, IP multicast ya. Jadi kalau IP multicast itu kan ketika misalnya saya itu sebagai komputer A gitu ya. Komputer A ini ingin mengirimkan paket ke 3 komputer yang berbeda ya, ke komputer B, C, dan D. Nah, kalau si multicast-nya itu diaktifkan, jadi ketika saya mengirimkan suatu paket, saya tidak perlu mengirimkan ke tiga-tiganya secara terpisah ya. Jadi saya mengirimkan ke B, C, D gitu ya, terpisah ya. Ini enggak ya. Jadi kalau pakai IP multicast, jadi sebetulnya saya hanya mengirimkan satu paket saja ya, teman-teman. Jadi nanti si routernya tersebut ketika mendapatkan, oh ini dia sebagai alamat atau paket yang multicast gitu. Jadi nanti si routernya akan menduplikasi ya dari si paketnya ke alamat-alamat tadi ya, yang berbeda ya, ke B, C, dan D ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya tentunya agar komunikasinya lebih efektif ya. Jadi tidak membebani suatu jaringan nih. Jadi makanya di sini juga konsep IP multicast juga sebenarnya mirip dengan yang konsep si MDNS ya, Multicast Domain Name System ya. Jadi sebetulnya di headernya juga dimodifikasi ya. Jadi tidak harus suatu si IoT tersebut berkomunikasi ke DNS server ya, tapi di situ sudah ada suatu header tambahan. Jadi makanya tinggal komunikasi ya, ada komunikasi di routernya tersebut sudah ada informasi-informasi mengenai oh DNS ini tempatnya di sini nih. Jadi kamu tinggal menghubungi ke sini. Jadi makanya tidak perlu lagi mengkomunikasikan ke DNS server ya. Jadi lebih efisien ya untuk komunikasinya. Nah, ini juga komponen lain yang tidak kalah penting di komunikasi antara perangkat IoT yaitu Simple Service Discovery Protocol ya. Jadi memang si Simple Service Discovery Protocol ini merupakan suatu bagian dari Universal Plug and Play ya, UPnP ya. Jadi tujuannya ini untuk melakukan efisiensi ya untuk Service Discovery Protocol ini. Lalu selanjutnya di sini merupakan
arsitektur berlayer dari suatu perangkat IoT ya. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, untuk ekosistem IoT di sini jadi sangat bermacam-macam ya. Kalau di referensi-referensi yang berbeda ini sangat bermacam-macam ya. Ada yang menggunakan atau didefinisikan sebagai 3 layer, ada yang 4 layer, 5 layer, 6 layer, dan sebagainya ya. Cuman di sini kita akan bahas yang menggunakan 5 layer ya. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang pertanyaan nih, Pak, kalau misalnya si layernya saya gunakan hanya tidak semua gitu ya, bisa atau tidak sih sebetulnya? Ini bisa-bisa saja Pak, ya. Cuman memang ada, ya silakan. nanya Pak, sebelum mohon maaf Pak, interrupt. Sebelum masuk Oh ke ya sini silakan. Pak, saya ada yang mengganjal. Kenapa chirping bukan dimasukin ke dalam salah satu protokol ya Pak? Kenapa? Kenapa chirping nggak dimasukin ke dalam salah satu protokol? Chirping. Chirping ya. Kenapa chirping nggak masuk ke dalam protokol standar? Ya memang nggak standar sih Pak, tapi saat semua opsi nggak ada, chirping bisa dilakukan gitu Pak. Chirping transfer data Kalau, over the air Pak, pakai sound. eh, oh iya iya. Sebetulnya mungkin biasanya kan kalau ada suatu teknologi baru gitu ya, biasanya kan kalau di dunia komputer ya, biasanya kan misal dari researcher gitu, dari peneliti ini, oh ini saya ada metode baru gitu ya, nanti dilempar ke industri, biasanya di industri, oh ternyata ini belum cocok nih, ada perbaikan lagi. Nanti biasanya di situ ada yang namanya RFC ya, teman-teman nih, request for comment nih. Jadi teman-teman bisa dilihat untuk RFC-nya di sini ya. Sebentar, saya coba ketik dulu. Ya, soalnya ini Pak, kebetulan saya kan bermain di dunia long range ya Pak. Long range itu memang Oh iya iya. pakai tapi yang dibutuhkan perusahaan tuh sepertinya kontrol over di internet gitu Pak. Jadi operatornya tidak harus berada di dalam eh, outdoor gitu Pak ya. Misalnya, Hmm, eh, misalnya gini, diperlukan survei ke dalam satu bidang tanah gitu, tanpa operatornya itu ada di lokasi gitu Pak. Karena dibutuhkan constant surveillance. Misalnya malam malam hari tetap harus terbang gitu. Nah itu sebenarnya kalau kalau semuanya harus outdoor ya tidak masalah gitu Pak. Cuman di dalam dunia 2,4 GHz dan 5,8 GHz itu apa ya Pak? Tidak semua mungkin bisa dilakukan di setiap waktu gitu Pak. Jadi LoRa punya opsi itu. Long range itu kan punya kemampuan chirping. Jadi dia cuma reporting posisi, ketinggian dan data, beberapa jenis data gitu kayak baterai baterai usage segala macam itu dari paket data aja gitu Pak ke udara gitu. Karena yang bisa dilakukan kalau untuk jarak sampai 5 km atau 6 km, chirping mungkin bisa bisa paling visible gitu Pak. Dan datanya eh, cenderung lebih mudah ditangkap untuk gelombang di bawah 2,4 GHz atau 5,8 GHz gitu Pak. Nah, ya, tapi mungkin cuman ini aja sih Pak, discussion aja. Mana tahu Bapak punya punya masukan lain gitu. oh iya, terima kasih Willy atas sharing pengetahuannya ya. Jadi eh, saya sebetulnya udah agak lama ya nggak ngajar teknologi nirkabel lagi. Cuman saya agak lupa juga sebetulnya konsepnya ya, dari konsep si chirpingnya. Jadi sebetulnya kalau di komunikasi nirkabel ini kan mayoritas dari perangkat IoT kan menggunakan teknologi nirkabel ya. Nah, dari teknologi nirkabel juga kan sangat banyak sekali ya protokol-protokolnya ya. Jadi memang tergantung dari ini ya. Jadi semakin besar frekuensi yang digunakan itu kan bisa semakin cepat ya data yang dikirimkan ya.
Cuman kan kelebihannya dia itu membutuhkan suatu power yang tinggi ya. Jadi misalnya pengen menggunakan eh, misalnya di atas 100 MHz gitu ya. Ini bisa saja ya, cuman kan power yang dibutuhkan kan semakin tinggi ya. Jadi kan makanya pasti ada pilihan-pilihannya ya. Jadi misalnya menggunakan yang di bawah itu gitu atau segala macamnya. Dan juga kalau misalnya kita bicara yang berbayar dan tidak berbayar ya. Jadi yang gratis itu kan yang frekuensi di 2,4 sama 5 GHz ya. 5 MHz ya. 5 GHz ya. 2,4 GHz sama 5 GHz ya. Dan di selain itu kan Ada ada otomatis ada lagi Pak berbayar ya. 915 MHz masih gratis Pak. Oh, masih gratis ya? 9 Oh, iya, ya iya. 915 sampai 958 kalau nggak salah ya. Hmm, iya, iya. Jadi memang ada pilihannya ya kalau untuk antara yang berbayar dan tidak berbayar juga ini ya. Jadi ada range-range-nya ya. Dan juga makanya di komunikasi yang di GSM atau yang misalnya di radio dan lain-lain itu biasanya ada kita harus membayar misalnya kalau di Indonesia kan Kominfo gitu ya. Jadi makanya di operator-operator kan dia ada membayar di tiap bulan atau tiap tahun gitu saya kurang tahu juga ya. Jadi makanya kalau misalnya ada radio frekuensi baru gitu teman-teman ingin daftar, nah itu juga harus didaftarkan dulu ya ke Kominfo ya. Dan juga untuk eh, di sini juga kan saya agak lupa ya istilahnya ya istilah untuk eh, yang lebih tinggi ya frekuensinya. Yang lebih tinggi kan frekuensinya itu sekarang sedang diteliti juga ya. Kalau nggak salah saya agak lupa ya berapa ribu ya. Karena udah agak lama saya nggak main di ini ya di nirkabel ya. Nah itu kalau semakin tinggi biasanya di negara-negara tertentu dia juga ada peraturannya ya. Jadi misal oh ini untuk komunikasi apa gitu ya. Ini maksimalnya segini dibolehkan frekuensi segini dan Iya, juga untuk channel ya. Di channel WiFi sendiri kalau nggak salah di iya. Jepang pun dibatasi gitu ya. Misal di Indonesia kayaknya belum ada peraturannya. Channel 1 sampai berapa itu nggak dibatasi. Cuma kalau nggak salah di Jepang itu ada channel tertentu yang tidak boleh digunakan ya atau dipakai ya di setting si WiFi-nya ya. Jadi memang ini juga tergantung dari si negaranya ya. Jadi ada peraturan-peraturan juga ya. Nah, ini menyambung juga apakah suatu teknologi itu dijadikan suatu standar atau tidak. Nah, ini di istilahnya apa ya? Di dunia ya mungkin ya. Di dunia sendiri ada perkumpulan ya, perkumpulan suatu pakar-pakar gitu ya atau organisasi non profit kalau tidak salah ya yang disebut dengan IETF ya ini ya teman-teman ya atau Internet Engineering Task Force ya dan juga Internet Research Task Force ya. Nah ini mereka ini yang membuat suatu standar-standar di internet ya. Jadi komunikasinya dan segala macam ini juga pengamanan segala macam ini ada di RFC ini ya. Jadi Request for Common nih. Jadi misalnya dari kelompok riset ini mereka membuat suatu terobosan baru gitu, inovasi baru ya. Jadi nanti mereka akan bikin suatu RFC. Nah, nanti ketika di industri gitu ya, di engineeringnya, nah ternyata, oh ini belum sesuai nih. Di industri ini ternyata masih terlalu lambat ketika data yang dikirim terlalu besar, atau misalnya belum cukup aman gitu ya. Jadi nanti mereka akan membuat RFC baru ya, komen baru nih. Jadi nanti istilahnya saling tektokan ya. Jadi akan membuat suatu versi-versinya ya. Jadi misalnya di sini RFC 9556 gitu ya untuk di edge edge device-nya gitu uh, ada pembaruan atau ada suatu kekurangan nih yang kira-kira nanti ada perbaikannya nanti di RFC berikutnya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman di sini tertarik gitu yang membaca lebih dalam di sini bisa diakses ya teman-teman ya, bisa dipelajari ya. Jadi makanya di sini untuk eh, internet sendiri standar-standarnya terus berkembang ya teman-teman ya, sering berjalannya waktu ya. Jadi makanya selalu berkembang ya. Jadi makanya kalau di IT ini teman-teman kalau ingin selalu up to date ini sangat susah ya. Jadi karena setiap
teknologi ini selalu berkembang ya, baik dari internet, dari bahasa pemrograman dan lain-lain ya. Ini hanya sharing ya. Jadi terima kasih Willy untuk sharing ilmunya juga ya. Sama-sama Pak. Saya Ini nanya Pak sebenarnya. Nggak apa-apa Pak. Diskusi. ini saya juga udah lupa ya soalnya untuk ini ya, istilah-istilah itu ya. Mungkin nanti Ya Pak. Willy juga bisa share juga ya. Ya belum banyak pengalaman sih Pak saya Pak. Sedikit pengalamannya. Oke, Silakan saya Pak lanjut share lagi. Pak. Oke, kita masuk lagi ke materinya ya, teman-teman ya. Jadi di sini untuk arsitektur berlayer dari suatu IoT sendiri, tadi kan kita di sini menggunakan yang 5 ya, 5 layer ya. Jadi yang paling bawah di sini ada objek, lalu di atasnya itu ada object abstraction, ada service management, application, dan juga bisnis ya. Nah, ini sebetulnya pembagian-pembagian ini bisa bermacam-macam ya teman-teman ya. Jadi kalau di referensi-referensi yang berbeda, ini namanya bisa beda ya teman-teman ya. Bisa jadi ini yang di bawah bukan objek ya. Ada yang menamakannya ini physical, ada yang menamakannya device, dan lain-lain ya. Ini beda-beda ya. Jadi tergantung dari referensinya. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah sebetulnya ya. Jadi sah-sah saja ya, semuanya bisa dianggap betul ya. Karena tergantung dari nanti fungsinya dari si setiap layer tersebut ya. Nah, ini karena memang tujuan dipecah-pecah menjadi setiap layer ini kan tujuannya agar bisa lebih spesifiknya di setiap layernya tersebut. Jadi misal di objek nanti ya udah spesifiknya nanti fungsinya fungsi tertentu gitu. Nanti objek abstraction juga sama ya, fungsinya fungsi tertentu ya. Jadi tujuannya agar bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang lebih spesifik ya. Jadi nanti di setiap layernya pun bisa ada suatu standar-standar yang berbeda ya, teman-teman. Nah, ini di yang paling bawah dulu ya, yaitu object layer ya. Jadi si object layer ini bisa disebut juga sebagai device layer ya. Jadi memang terdiri dari suatu perangkat yang fisik ya. Jadi yang fisiknya tersebut ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk melakukan pengkoleksian atau memproses suatu informasi dari suatu ekosistem IoT ya. Nah, ini biasanya di perangkat fisik sendiri ini terdiri dari eh, berbagai jenis sensor. Jadi memang di object layer ini yang bentuknya fisiknya ya, teman-teman. Lalu di layer selanjutnya di sini yaitu object abstraction layer ya. Nah, ini di object abstraction layer sendiri yaitu suatu layer yang tugasnya untuk mentransfer data ya, yang sebelumnya tadi dikumpulkan atau dikoleksi oleh di layer di bawahnya ya, di objek ya. Nah, nanti dari object abstraction layer sendiri nanti akan mengirimkan informasi-informasi atau data-data yang tadi diambil ke service atau ke layanan atau layer ya, mohon maaf ya, ke layer atasnya ya, atau di layer service management. Jadi bisa menggunakan suatu channel ya, misal atau suatu transmisi ya, transmisi misalnya di secure transmission channel ya. Nah, ini untuk teknologinya sendiri di sini bisa bermacam-macam ya. Bisa menggunakan RFID, 3G, GSM, UMTS, dan lain-lain ya. Bisa WiFi dan lain-lain ya. Lalu di layer di atasnya lagi, yaitu di service management layer ya. Jadi di service management layer sendiri, ini bisa diibaratkan sebagai middleware ya, dari suatu perangkat atau suatu ekosistem IoT ya. Jadi di sini makanya di layer ini, jadi dia itu akan melakukan mapping ya. Mapping, oh ini ternyata komunikasinya dengan si service A gitu ya. Dan juga address-nya, dan juga untuk alamatnya atau namanya di sini nih, untuk layanannya ya. Jadi merupakan suatu perantara ya, si service management layer ini ya. Nah, ini
Jadi makanya di sini menyediakan suatu komunikasi yang antar platform ya, bisa digunakan atau dikomunikasikan antar platform ya. Karena memang fungsinya sebagai mediator atau sebagai perantara atau middleware ya, teman-teman. Jadi dinamakan layer service management ya. Lalu di atasnya lagi di sini ada yang namanya application layer ya. Nah, ini application layer ini dia itu sangat istilahnya bergantung kepada bisnis prosesnya sebetulnya. Jadi bergantung kepada pelanggannya. Jadi betul-betul sangat spesifik terhadap si use case-nya ya. Jadi misalnya di sini use case-nya itu si ekosistem IoT-nya untuk smart home gitu ya misalnya. Nah, untuk smart home berarti di application layer biasanya kalau di smart home kan ada dashboard ya teman-teman untuk mengontrol gitu ya. Dashboard misalnya dashboard suhu, lalu juga dashboard lampu mana yang menyala dan juga yang mati gitu ya. Nah, ini tergantung dari use case-nya ya, use case yang digunakan oleh si customer-nya. Jadi beda-beda ya. Jadi misalnya di penggunaannya, misal di use case-nya di smart transportation gitu ya. Jadi makanya di application layer ya nanti akan munculnya beda lagi ya. Jadi kalau di smart transportation kan biasanya akan menampilkan posisi ya, posisi dari si eh, moda transportasinya gitu. Misalnya di busway gitu. Busway berarti nanti bus tertentu nanti ini masih ada di posisi mana gitu ya akan menampilkan posisi tersebut ya. Jadi nanti dikira-kira berapa menit lagi akan sampai gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya. Dan juga nanti berbeda-beda ya. Misal di smart energy gitu ya. Kalau di smart energy maka akan menghitung daya-daya atau eh, suatu beban ya. Dari suatu beban tersebut nanti ada nilai-nilainya ya. Jadi memang tergantung dari use case-nya ya di application layer ini. Jadi bisa di smart city, smart energy, dan lain-lain. Lalu di sini di layer paling atasnya ini ada yang namanya business layer ya. Nah, di business layer itu fungsinya itu untuk melakukan segala aktivitas atau pengelolaan dari layanan maupun aktivitas semua perangkat IoT-nya ya. Jadi makanya di sini tergantung dari eh, si customer-nya tadi ya. Jadi misalnya seperti tadi ya di smart home atau di mana. Nah, ini si bisnis layer tersebut ini nanti yang akan melakukan manajemennya ya. Jadi memang bisa melakukan misal suatu desainnya seperti apa gitu ya. Lalu analisanya bagaimana, dievaluasinya dan juga dimonitoringnya ini seperti apa. Ini masuknya di bisnis layer ya. Jadi ini merupakan pembagian dari layer-layer di ekosistem IoT ya. Jadi tadi ada 5 ya teman-teman ya. Dan di objek, lalu objek abstraction, service management, lalu di atasnya ada application, dan ini paling atasnya yaitu di business layer ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman mengenai materi? Silakan. Sudah cukup jelas ya semuanya ya? Baik, kalau sudah cukup jelas, tidak ada lagi pertanyaan. Ini ada tugas ya teman-teman ya. Nah, ini tugasnya cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini melakukan eksplorasi ya terhadap layer-layer yang ada pada ekosistem IoT ya. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, nah ini teman-teman diminta untuk mendetailkan ya ekosistem IoT yang terdiri dari 5 layer ya. Jadi nanti di sini teman-teman menjelaskan perannya, fungsi, dan juga cara kerja dari setiap layernya ya.
Nah, ini tapi disertai juga dengan contohnya ya, teman-teman nih. Jadi misalnya di layer yang paling bawah gitu ya, di objeknya. Nah, ini contohnya apa aja sih? Kayak misal sensor suhu, sensor cahaya, dan lain-lain nih. Nah, ini nih sama dengan tugas sebelumnya. Jadi nanti teman-teman buat dalam bentuk presentasi ya. Jadi untuk ditampilkan di pertemuan berikutnya ya. Ini kalau tidak salah di yang kelas ini baru 2 kelompok ya, yang presentasi ya. Untuk tugas sebelumnya juga ya. Jadi belum semua juga ya. Nah, ini tugasnya juga sama ya dengan tugas sebelumnya. Jadi teman-teman di sini mempresentasikan secara kelompok ya. Jadi pengerjaannya juga secara kelompok ya, teman-teman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Ini Cukup nanti jelas. saya upload di e-learning ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk pengumpulan tugas masih sama-sama yang kemarin ya, Pak? Perwakilan atau masing-masing, Pak? Perwakilan tidak apa-apa ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silahkan ada lagi yang lain? Mohon izin Pak, tadi telat masuk joinnya, lagi ada Iya, activity site. Atas nama Muhammad Sidik Pak, Muhammad Sidik. Oke. mohon izin tadi lagi di jalan. Oh iya, Muhammad Sidik Nurdiansyah ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain yang belum di absen? Untuk tugasnya sudah cukup jelas ya? Baik, kalau kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri ya teman-teman ya untuk perkuliahan kita pada hari ini. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi di minggu depan ya teman-teman ya. Baik, Baik, Pak. Makasih, Pak. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Sama-sama. Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.